atau bahkan orang-orang dalam tanda petik yang kadar keilmuannya bagus, kan mulai ada gerakan pasang satu foto kan. Oh, gerakan pasang satu foto. Jadi saya hanya akan memasang foto presiden doang. Ah, Itu kan terjadi dan itu tidak melanggar aturan apapun. iya. Ada pertanyaan nih. Apa? Fufu tuh Fafanya siapa ya? Tapi itu seru ya. Isu yang Makin liar, Le. makin lihat. Apalagi setelah Roy Suryo ya, Ya, ya. memblejetin itu, dikaitkan dengan nomor telepon, handphone yang ketika dia daftar misalnya kayak gitu. Keren. Itu ini makin ini sekali liar sekali, dan yang lebih gilanya nih, tidak ada institusi resmi dari pemerintah yang mengklarifikasi itu tuh. Yang katanya Kominfo udah ngomong kapan tahu itu, katanya mau lagi ditelusuri, ditangani, tapi sampai sekarang kagak muncul-muncul. Lagi penelusuran, lagi tersesat. Tapi kalau gua ngelihat nih, karena Kominfo itu malu bertanya, jadi sesat di jalan. Sebenarnya itu persoalan yang sangat sederhana. Menurut gua ya, Badan Sandi Negara pasti punya kemampuan itu. Polri pasti punya kemampuan itu. Institusi bahkan intelijen juga pasti punya kemampuan itu. Jadi itu sebetulnya tidak rumit-rumit amat. Tapi kalau sebagai yang pernah jadi wartawan, gue malu. Pekerjaan wartawan dilakukan oleh netizen. Terus bayangin itu sampai ke Tokopedia gitu, ngelacak nomor telepon. Sampai datang ke pendaftaran segala macam. Pertanyaan gue ini malah, ini iseng amat sih netizen gitu sampai ngelacak kayak begitu. Gue malah seneng gue. Jadi ini tantangan juga untuk para jurnalis, Le. Jangan yang main straight news saja. Artinya yang kayak begini nih ya malah yang menurut gue harusnya mereka punya dong tim investigasinya jalan kayak dengan serius membongkar. Karena apapun ini kan nggak bagus nih untuk kegaduhan politik ini nih. Gaduh politik. Yang kedua nih bentar lagi pelantikan. Tanggal 20 nih. Nggak lama lagi nih. Gua mah nggak ngaruh. Buat ya, tapi kan ini membuat apa ya? Kalau menurutku tuh membuat Prabowo juga nggak tenang juga nih presiden. Nah, gerakan itu pula yang kemudian bahkan sejumlah pengamat politik ternama atau bahkan orang-orang dalam tanda petik yang kadar keilmuannya bagus, kan mulai ada gerakan pasang satu foto kan. Oh, gerakan pasang satu foto. Jadi saya hanya akan memasang foto presiden doang. Itu kan terjadi dan itu tidak melanggar aturan apapun. Undang-undang apapun tidak dilanggar. Nah, gerakan ini kan kalau buat gua kemudian membuat bahasanya adalah ini ada yang macet nih di komunikasi politik presiden dan wapres. Karena presiden dan wapres itu kan satu paket. Satu paket. Bahasanya ini wapres dibelejetin kayak gini, kok nggak ada yang cover nih ya? Kalau buat gua ya. Yang kedua, apakah ini akan berimplikasi secara hukum kepada Gibran? Sampai pelantikan menurut gua nggak ngaruh. Ya, dan ini kan mulai ada counter ya, Le. Counter yang membanding-bandingkan. Jadi Mahfud MD, Megawati, siapa lagi Erick Thohir atau siapapun gitu loh, pakai jet pribadi atau apa. Jadi ini ada memang upaya-upaya yang untuk menetralisir ini, sehingga intinya adalah bukan hanya Kaisang, tetapi juga dilakukan oleh yang lain. Sama misalnya yang ini nih. Tapi kalau yang ini kan sebenarnya lebih korelasi ya, kalau menurut gue yang tadi gue bilang ya sama RK. Maksud gue adalah semestinya Gibran berani kalau benar seperti lu bilang jelasin, walaupun dia sudah mengomentari ya, bahwa dia bilang tanyakan yang pemilik akun, itu kesalahan. Nah, tetapi maksud gua ini sudah ada nih omongan dari Roy Suryo nih. Nah, harusnya ada dong suara nih yang masuk. Siapapun. Karena ini soal kehormatan wakil presiden nih.
Jangan sampai isu ini nih melekat sama Gibran terus setelah dia juga menjabat, kan mengganggu Gibran juga. Oh iya, itu juga yang gue bilang. Kalau presiden dan wapres satu paket, kenapa nggak ada yang counter? Yang kedua, dengan turunnya Jokowi, maka kan kekuatannya Gibran untuk backup dia secara politis ini kan melemah. Ya. Nah, artinya sebenarnya sebelum ini semakin nanti digoreng atau diapapun oleh siapapun yang punya motif apapun dilakukan, semestinya menurut gua timnya Gibran kayak atau Gibrannya sendiri kayak atau apapun lah ya, itu harus mengklirkan ini nih ke publik nih. Ya makanya kan dari timnya Prabowo lah ya, timnya Prabowo Gerindra lah khususnya kan ngomongnya menganggap isu ini adalah isu untuk memecah belah presiden dan wapres kan. Iya. Dan itu satu, yang kedua itu depas masa lalu dan sebagainya. Iya benar gitu. Katakanlah kalaupun benar itu Gibran udah selesai kok, udah jadi presiden kok, benar gitu. Tetapi yang harus ya seperti yang lo bilang, yang harus dijawab adalah jangan sampai ketidakpercayaan publik makin tinggi terhadap wakil presiden. Ini yang kemudian digoreng kemana-mana kan, ada impeach dan segala macam. Gitu. Meskipun kalau gua ngelihat ada implikasi hukum nggak ada, ya. Nggak ada. Ini akan hanya berhenti di gosip kalau gua. Ini hanya persoalan memang apa ya? Seperti biasa di dalam sebuah election, ada black campaign, ada yang kayak gini-gini ya biasa. Berhenti nanti bentar lagi pilkada. Iya. Berhenti ganti isu ke pilkada. Iya. Begitu pelantikan juga berhenti itu menurut gua tuh. Tapi kecuali ini ada eskalasinya akan meninggi kalau misalnya tidak ada penjelasan pasti akan muncul lagi itu. Ini kalau gua ngelihat ini kasusnya Indonesia darurat ya. Kalau gua ngelihat isu kayak Fufu Fafa, jet pribadi itu hanya akan jadi catatan. Catatan ini ketika terkumpul menjadi satu, kemudian ada trigger, baru dia meledak. Ya. Jadi untuk sementara ini masih catatan si boy ya. Catatan si boy kalau buatku. Jadi yang kayak gitu, kayak Indonesia darurat gitu kan menggumpal kan, dari perubahan undang-undang segala macam sampai kemudian mau diundangkan kan, perubahan undang-undang di DPR. Pada saat itulah meledak. Tapi triggernya apa sih, Dan? Lagi-lagi kalau buat gue triggernya adalah ekonomi. Ya. Triggernya ekonomi. Walaupun ekonomi kan kita baru dapat kabar gembira ya. Apa? Yang The Fed menurunkan suku bunga ya. Terus yang kedua, gua kemarin melihat itu ada dampak, katanya ada indikator investasi mulai asing tuh mulai masuk. Artinya gini, ngomong ekonomi lah. Artinya Fed menurunin suku bunga apa sih? Artinya bahwa dolar tidak lagi menjadi investasi menarik. Ya, karena sekarang pun udah 1500 tuh. Maka kemudian akan bergeser masuk salah satunya ke Indonesia. Jadi pertanyaannya, emang dolar itu investasi terbesar untuk? Enggak lah. Enggak. Gitu. Dolar itu sekarang kan cuma di Indonesia aja udah turun hampir 60%. Jadi karena perdagangan kan bisa pakai mutual ya, bisa pakai yen, bisa pakai apa, segala macam. Tetapi poin besar di trigger untuk kasus-kasus kayak Fufu Fafa ini adalah PHK massal, daya beli turun. Ya yang jelas bahwa tidak ada ketenangan, gaduh. Gaduh itu kan mengganggu konsentrasi. Nah, kalau gue kembali kayak ke Fufu Fafa segala macam, ini dibutuhkan strategi komunikasi politik yang pas. Saat ini ya netizen, publik lah, menunggu orang jujur loh. Lu kalau salah ngaku aja salah. Gua maafin kok. Persoalannya kan kalau kita sekarang ini jujur itu kan mahal. Kacang hijau. Jujur kacang hijau. Maksud lu apa bubur kacang hijau? Jujur kacang hijau. Plesetan. Tapi kalau gua ngelihatnya itu, kejujuran itu jadi orang mendambakan itu. Contoh lah ya, banyak contoh.
Jujur ketan hitam. Nggak ada. Nggak ada. Nah, contoh kasus. Bagaimana orang penghinaan ITE lah ya. Itu kan diselesaikan dengan materai 5.000. Iya. Saya meminta maaf, bla bla, selesai. Selesai. Terus muncul lagi kemarin itu NPWP. Saya juga. Kayak nggak ada apa-apa aja tuh. Padahal kemarin ini belum selesai. Karena yang katanya mau diusut. Nah itu ada ini nih, ada dulu kan mengatakan bahwa orang Indonesia tuh pelupa. Iya. Ya, kayak kasus Vina. Iya. Lupa aja. Lupa. Kasus Jessica, lupa aja. Gitu. Jadi apa? Ada lagunya tuh ya. Apa sih? Lupa. Lagu Nggak tua jelas. banget. Tua banget. Udah habis kan? Oke guys. Ini daripada kita pusing atau keganggu dengan kegaduhan politik, mendingan kita lucu-lucuan aja. Lu nyari bini. Kalau gua. Saya bangga, saya resah, saya Indonesia. Kalian